Alkisah dimulai dari dua orang nelayan yang ingin menangkap ikan di malam hari. Salah satu nelayan merasa takut karena di laut ini ada monsternya. Tiba-tiba datang monster yang mencuri barang-barang di atas kapal. Namun aksinya ketahuan sama salah satu nelayan. Karena merasa ketakutan, monster ini mencoba untuk kabur. Namun dia malah tersangkut jaring ikan. Tapi untungnya monster ini bisa melepaskan diri dan melompat dari atas air. Hal itu membuat dua nelayan ini ketakutan dan batal untuk menangkap ikan. Lanjut, kita diperkenalkan dengan salah satu monster bernama Luka. Terlihat Luka yang panik karena ikan-ikannya kabur dari kandang. Luka pun mencoba menangkap satu persatu ikannya. Setelah semua ikannya terkumpul, Luka pun membawanya ke padang rumput laut. Saat sedang menjaga ikan, Luka melihat salah satu ikan mendekati jam. Tidak hanya jam, Luka melihat banyak sekali benda yang jatuh ke laut. Tiba-tiba datang kapal yang membuat Luka bersembunyi. Lalu ibunya Luka menyuruhnya pulang untuk makan siang. Ibunya selalu berpesan agar Luka tidak pernah mendekati daratan. Saat makan, Luka bertanya dari mana datangnya kapal. Lalu neneknya Luka mengatakan mereka datang dari daratan dan dia pernah ke sana. Setelah selesai makan, Luka kembali mengumpulkan barang-barang yang terjatuh. Saat Luka mendekati pemutar piringan hitam, dia didekati sama penyelam yang ingin menangkapnya. Yang ternyata penyelam itu adalah monster laut juga, yang bernama Alberto. Alberto pun langsung membawa barang-barangnya ke daratan. Saat Alberto menarik Luka dari dalam air, Luka pun seketika berubah menjadi manusia. Luka yang baru pertama kali ke daratan seketika langsung terpesona melihat indahnya daratan. Karena Luka yang ingat pesan ibunya, dia pun memutuskan untuk kembali ke dalam air. Di malam harinya Luka tidak bisa tidur karena kejadian tadi. Keesokan harinya Luka ingin ke daratan lagi, namun dia tidak berani. Lalu datanglah Alberto yang mengajaknya untuk ke daratan lagi. Saat di daratan, Alberto mengajari Luka untuk berjalan dan mengajaknya ke tempat tinggalnya. Di dalam, Luka melihat banyak sekali barang yang dikumpulkan sama Alberto. Saat Luka melihat poster Vespa di tembok, dia langsung terpesona dan berhayal sedang mengendarai motor Vespa. Luka pun mempunyai ide untuk membuat motor Vespa bersama Alberto dari barang-barang yang ada. Karena sudah sore, Luka pun pulang ke rumahnya. Saat di rumah, ibunya menanyakan dari mana saja Luka pergi. Lalu neneknya bilang kalau Luka mencari teripang untuknya, sehingga Luka tidak jadi dimarahi sama ibunya. Keesokan harinya, Alberto ingin mencoba Vespanya di turunan, sementara Luka memegangi papan di ujung tebing. Saat dicoba, Vespanya hancur berkeping-keping dan membuat Alberto jatuh ke laut. Alberto yang merasa senang langsung menyuruh Luka untuk membuat lagi Vespanya. Tidak lupa Alberto memberikan pakaian untuk Luka. Sementara ibu dan ayahnya mengetahui kalau Luka tidak menjaga ikan-ikannya. Mereka juga mengetahui kalau Luka pergi ke daratan. Saat Vespanya jadi, Alberto mengajak Luka untuk naik ke Vespanya. Mereka berdua pun menuruni bukit dengan kencang hingga terlempar ke laut. Menjelang malam, mereka berdua melihat indahnya bintang di atas menara. Di atas, Luka melihat ada kota kecil di seberang pulau. Alberto pun menceritakan kalau di kota bisa melihat Vespa sungguhan. Luka pun kembali berhayal sedang mengendarai Vespa bersama Alberto. Tanpa disadari, Luka tertidur sampai malam di atas menara. Luka yang pulang ke rumah secara diam-diam langsung dimarahi sama ibu dan ayahnya. Di tengah perbincangan, ternyata ada pamannya Luka dari lautan terdalam. Niat ibunya Luka memanggil pamannya untuk menghukum Luka tinggal di lautan terdalam selama 2 musim. Mendengar hal itu membuat Luka kabur ke daratan dan menceritakannya ke Alberto. Lalu Alberto berencana mengajak Luka ke kota agar orang tuanya tidak bisa mencarinya dan mewujudkan impian mempunyai Vespa. Mereka berdua pun berenang sampai ke kota yang ada di seberang pulau. Agar tidak ketahuan wujud aslinya, mereka pun naik ke daratan sambil membawa perahu. Saat di daratan, Luka takjub melihat suasana kota yang begitu ramai. Lalu dari jauh datanglah seorang pemuda bernama Ercole yang sambil membawa Vespa. Saat Luka dan Alberto ingin mendekati Vespanya, Luka tak sengaja menendang bola yang membuat Vespanya Ercole terjatuh. Ercole yang kesal langsung mengatakan kalau Luka baunya seperti ikan. Ercole pun berniat ingin memasukkan Luka ke dalam kolam. Saat terkena air, Ercole heran melihat kulitnya Luka yang berubah menjadi sisik ikan. Lalu datanglah anak perempuan bernama Julia yang membela Luka dan Alberto. Ercole pun meledek Julia yang tidak bisa mengalahkannya dalam lomba Porto Rosso. Saat Luka dan Alberto pergi bersama Julia, datanglah polisi yang mengatakan akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang bisa menangkap monster laut. Mendengar hal itu membuat Ercole menjadi semangat untuk menangkap monsternya. Sepanjang perjalanan, Julia mengajak Luka dan Alberto untuk ikut lomba. Lalu Alberto bertanya apa saja yang mereka dapatkan jika juara. Julia pun bilang jika mereka juara akan mendapatkan uang untuk membeli apa saja termasuk membeli Vespa. Mendengar hal itu membuat Luka dan Alberto ingin bergabung ke timnya Julia.
Julia juga menjelaskan kalau lomba ini akan dibagi menjadi 3, yaitu berenang, sepeda, dan makan. Sebelum bisa gabung, Julia mengetes Luka untuk mengendarai sepeda. Tapi sayangnya Luka belum bisa mengendarai sepeda. Luka mengatakan jika bisa memenangkan lomba ini, maka dia dan Alberto bisa mewujudkan impiannya untuk punya Vespa. Mendengar itu membuat Julia menerima mereka ke dalam tim. Lanjut, Julia pun mengajak Luka dan Alberto ke rumahnya. Di dalam dapur, Luka kaget melihat banyak sekali tombak, yang ternyata ayahnya Julia adalah nelayan. Ayahnya Julia bersumpah ingin menangkap monster laut. Hal itu membuat Luka yang lagi minum langsung menyemburkan air ke wajahnya Alberto. Karena ulahnya Luka hampir saja membuat penyamaran mereka ketahuan. Saat selesai makan, ayahnya Julia ingin berbicara dengannya. Ayahnya Julia tidak bisa membayarkan pendaftaran lomba karena sedang menghemat keuangan. Ayahnya baru bisa bayar jika mereka bisa mendapatkan ikan yang banyak. Luka pun menawarkan bantuan untuk mendapatkan banyak ikan. Tak punya pilihan, akhirnya ayahnya Julia akan mengajak Luka dan Alberto untuk menangkap ikan. Lanjut, Julia pun mengajak Luka dan Alberto untuk tidur di rumah pohon. Di lain sisi, ayah dan ibunya Luka pergi ke kota untuk mencari anaknya. Mereka juga kaget saat di daratan akan berubah menjadi manusia. Di pagi harinya, Luka dan Alberto kaget karena terbangun dalam keadaan wujud aslinya. Luka pun mengajak Alberto untuk mengeringkan badan sebelum ketahuan. Lanjut, ayahnya Julia mengajak Luka dan Alberto naik kapal untuk menangkap ikan. Berkat bantuan Luka dan Alberto, membuat ayahnya Julia bisa mendapatkan banyak ikan. Di lain sisi, ayah dan ibunya Luka menyamar untuk berbaur dengan warga kota. Lanjut, saat Julia mendaftarkan lomba, datanglah Ercole yang mengambil uangnya. Luka pun melilit kumisnya Ercole yang seperti ikan lele. Hal tersebut membuat semua orang menertawakan Ercole. Ercole yang kesal mengancam akan mengalahkan timnya Luka saat perlombaan. Lanjut, mereka pun mulai latihan untuk perlombaan. Saat Julia sedang latihan berenang, datanglah Ercole yang hampir menabraknya. Hal itu membuat Alberto terkena air dan berubah menjadi wujud aslinya. Sebelum Julia naik ke kapal, Luka langsung menutup kain ke Alberto. Di lain sisi, ayah dan ibunya berusaha mencari Luka dengan cara menceburkan anak-anak lain ke dalam kolam, supaya ketahuan kalau itu adalah Luka. Dari jauh, Luka melihat ibu dan ayahnya berada di kota. Di malam harinya, Luka bercerita kalau dia melihat orang tuanya. Namun Alberto tidak percaya dengan perkataan Luka. Saat Julia ingin bertanya, ayahnya menyuruh Alberto untuk membantunya. Julia pun bertanya kenapa Luka sangat ingin punya Vespa. Luka pun bilang agar mereka bisa bebas dan bisa melihat ikan di atas langit. Mendengar perkataan Luka membuat Julia mengajak Luka untuk melihat langit menggunakan teleskop. Julia juga menjelaskan kalau yang Luka lihat bukanlah ikan melainkan bintang. Di dalam kamar, Luka sangat tertarik untuk mempelajari banyak hal dari Julia, termasuk punya keinginan untuk sekolah. Lalu datanglah Alberto untuk mengajak Luka ke suatu tempat. Terlihat Alberto mulai cemburu melihat Luka yang makin dekat sama Julia. Sepanjang perjalanan, Luka menceritakan kalau dia ingin sekolah. Lalu Alberto membantah kalau monster laut tidak akan bisa sekolah. Di tengah perbincangan, datanglah Ercole yang lewat sambil meledek Luka dan Alberto. Ercole langsung memukul Alberto karena masih kesal dengannya. Lalu Luka menodongkan tombak agar Ercole melepaskan Alberto. Keesokan harinya, mereka mulai latihan karena sebentar lagi lomba akan dimulai. Di lain sisi, orang tuanya Luka mulai putus asa karena mereka tidak bisa menemukan Luka. Di tengah keputusasaannya, mereka melihat Luka yang sedang mengendarai sepeda. Luka pun langsung membawa sepedanya dengan kencang agar bisa kabur dari orang tuanya. Saat Luka ingin melewati jalan menurun, Alberto kesal karena Julia terlalu mengatur Luka. Alberto pun langsung membawa sepedanya dengan kencang hingga mereka terjatuh ke laut. Saat di tepi pantai, Luka kesal karena Alberto so tahu banyak hal. Mendengar itu membuat Alberto bertengkar sama Luka. Lalu datanglah Julia yang senang karena mereka masih selamat. Melihat Luka yang makin dekat sama Julia, membuat Alberto mengatakan kalau mereka adalah monster laut. Alberto pun langsung lompat ke laut dan berubah menjadi monster laut. Seketika Luka bilang kalau Alberto lah monster lautnya. Hal itu membuat Alberto merasa dihianati sama Luka. Lalu datanglah Ercole yang melempar tombak dan membuat Alberto pergi dari kota. Saat di rumah, ayahnya Julia menanyakan di mana Alberto. Luka pun bilang kalau Alberto pergi dan tidak mau dicari. Ayahnya Julia pun langsung keluar rumah untuk mencari Alberto. Tiba-tiba Julia menyiram air ke tangannya Luka dan mengetahui kalau Luka juga monster laut. Julia menyuruh Luka untuk pergi karena sangat berbahaya jika Luka ketahuan wujud aslinya. Luka pun pergi ke pulau seberang untuk minta maaf sama Alberto. Luka pun bilang akan memperbaiki semuanya dengan cara memenangkan lomba. Keesokan harinya, Luka bilang ke panitia kalau timnya akan dibagi menjadi 2,
yang dimana Luka akan melakukan semua lomba sendirian. Saat lomba renang, Luka menggunakan pakaian menyelam agar tidak ketahuan wujud aslinya. Setelah selesai berenang, dilanjutkan dengan lomba makan. Lalu dilanjutkan lagi dengan lomba sepeda. Luka dengan mudahnya melewati pembalap lainnya termasuk pembalap Ercole. Saat di atas bukit, Luka menepi karena turun hujan. Tiba-tiba dari jauh datanglah Alberto yang membawakan payung untuk Luka. Alberto yang hampir mendekat ditendang sama Ercole, sehingga Alberto berubah menjadi monster laut. Ercole yang melihat monster laut langsung melempar jaring ke arah Alberto. Tak ingin melihat sahabatnya disakiti, Luka pun melewati hujan untuk menyelamatkan Alberto. Luka pun melaju dengan kencang untuk menghindar dari kejaran Ercole. Saat Ercole tepat di depan Luka dan Alberto, datanglah Julia yang langsung menabrakkan diri ke sepedanya Ercole. Melihat Julia yang terjatuh, Luka dan Alberto mencoba untuk membantu Julia. Saat Luka dan Alberto dikepung warga kota, ayahnya Julia mengangkat tangan Alberto dan mengatakan kalau mereka adalah juara karena sepedanya berhasil melewati garis finish. Hal itu membuat pandangan warga kota ke monster laut menjadi berubah. Lanjut, orang tuanya Luka merasa senang karena Luka bisa juara dalam lomba. Karena menang lomba, Luka dan Alberto bisa mewujudkan impiannya mempunyai Vespa. Saat perayaan kemenangan, ibunya Luka khawatir kalau Luka tidak akan bisa hidup di dunia manusia. Lalu neneknya Luka bilang kalau beberapa orang bisa menerima Luka apa adanya. Karena sebentar lagi sekolah akan dimulai, Luka dan Alberto mengantar Julia untuk naik kereta. Sebelum pergi, Alberto bilang kalau Vespanya dia jual agar bisa beli tiket kereta untuk Luka. Lalu orang tuanya Luka datang mengizinkan Luka untuk sekolah. Sebelum naik kereta, Luka mengucapkan salam perpisahan sama Alberto karena Alberto tidak ikut pergi sama Luka. Dan di akhir ending, Luka menikmati perjalanan di atas kereta dan film pun selesai.